Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk semua sobat-sobat Balapmania yang sudah kembali mengklik channel ini. Bang ucapkan semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun. Oke sob, jadi pada pembahasan Bang Ud di video kali ini Bang Ud ingin membahas mengenai pembalap dari Asia Tenggara di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sebab apa Bang Ud ingin membahas mengenai pembalap dari Asia Tenggara di ajang balapan ini ya sob? Karena kalau kita lihat untuk tahun ini di musim balap 2025, pembalap dari Asia Tenggara sudah mulai menunjukkan bahwa pembalap dari Asia Tenggara ataupun pembalap dari ASEAN ya sob sudah mulai bisa bersaing di barisan depan pada ajang balapan program Road to MotoGP. Yang kalau kita lihat dari beberapa musim sebelumnya, kalau misalnya pembalap dari Asia itu biasanya dominasinya adalah pembalap dari Jepang untuk bisa bersaing di level program Road to MotoGP. Tetapi kali ini kita melihat bagaimana pembalap dari Asia Tenggara juga sudah mulai bisa berbicara banyak, sudah mulai bisa mencuri perhatian dari ajang balapan program Road to MotoGP. Yang mana di ajang balapan program Road to MotoGP biasanya didominasi oleh pembalap dari Spanyol. Tetapi pembalap dari Asia Tenggara sudah mulai bisa memberikan persaingan ketat, bahkan di dalam memperebutkan kejuaraannya ya sob, overall champion di ajang balapan ini, di ajang balapan program Road to MotoGP yang nantinya bisa membuat pembalap dari Asia Tenggara ini lebih mudah naik ke level Grand Prix di kelas Moto3. Nah, pembalap Asia Tenggara yang mau maksudkan ada dua ya sob, yaitu Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama. Memang masih ada pembalap dari Asia Tenggara lainnya, tetapi dua pembalap inilah yang menurut Bang Ud yang mulai mencuri perhatian di ajang balapan program Road to MotoGP. Sebab penampilan yang gemilang yang sudah mereka berdua tunjukkan di musim sebelumnya dan juga di musim balap 2025 ini. Bahkan untuk Hakim Danis sendiri, kalau menurut Bang Ud sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa gemilang di tahun 2025 ini dengan jam terbang dan juga pengalaman sebelumnya di Road to MotoGP ya, di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena tahun ini adalah tahun ketiga dari Hakim Danis, sedangkan Veda menjadi tahun keduanya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan Hakim Danis sudah mengikuti juga musim keduanya di ajang balapan Junior GP. Bahkan sebelum balapan di Junior GP, Hakim Danis juga sudah mengikuti ajang balapan European Talent Cup, seperti ajang balapan yang diikuti oleh Ramadipa pada musim balap 2025 ini. Oleh karena itu tentu saja pengalaman dan juga jam terbang Hakim Danis ini sudah cukup banyak di dalam ajang balapan program Road to MotoGP ataupun ajang balapan Eropa yang dia ikuti. Oleh karena itu terlihat sekali sob bagaimana Hakim Danis di tahun 2025 ini di awal ronde sudah mulai menunjukkan penampilan yang konsisten untuk bisa mendapatkan poin tertinggi di dalam setiap rondenya, yang akhirnya juga membuat Hakim Danis ini meraih poin tertinggi juga di dalam klasmen sementara di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Padahal mungkin di awal-awal ronde sebelum bergulirnya musim 2025 ini, prediksinya pembalap dari Spanyol lah yang akan memimpin terlebih dahulu dalam poin klasmen sementaranya ya sob di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi tidak terbukti, yang mana akhirnya pembalap dari Asia Tenggara lah yang sudah mulai bisa memimpin di klasmen sementara pada ajang balapan program Road to MotoGP. Oleh karena itu, kenapa Bang Ud sangat juga mendukung pembalap dari Asia Tenggara, yaitu dari Malaysia Hakim Danis ini ya sob, sebab tadi sesama pembalap yang berasal dari Asia Tenggara, Veda dan juga Hakim Danis ini sudah menunjukkan penampilan yang gemilang. Selain tadi tentu saja Bang Ud mendukung penuh ya pembalap dari Indonesia tentunya, yaitu Veda di ajang balapan program Road to MotoGP. Tetapi kita tidak bisa juga menutup mata bahwa pembalap dari Asia Tenggara lainnya, yaitu Hakim Danis ini sudah menunjukkan penampilan yang gemilang. Nah, dari sini Bang Ud ingin mengatakan, apakah untuk penampilan yang konsisten dari Hakim Danis ini menjadi ancaman bagi Veda ataukah menjadi motivasi? Kalau menurut Bang Ud bisa menjadi dua-duanya ya sob. Bisa menjadi ancaman bagi Veda dan juga bisa menjadi motivasi. Ancamannya karena sesama pembalap dari Asia Tenggara tentunya nantinya penilaian untuk Veda dan juga Hakim Danis ini akan tertuju kepada satu poin ya sob, yaitu kepada pembalap Asia Tenggara terbaik di ajang balapan program Road to MotoGP di musim balap 2025 ini. Oleh karena itu, ancamannya tadi itu mungkin tidak terlalu besar ya, palingan di dalam segi persaingan sesama pembalap dari Asia Tenggara saja ya sob. Nah, yang lebih pentingnya itu adalah menjadi motivasi bagi Veda, sebab secara senioritas Hakim Danis tentulah lebih senior daripada Veda, baik ketika mereka itu balapan di program Road to MotoGP di Asia, yaitu di Asia Talent Cup. Hakim Danis ini satu musim lebih tinggi, lebih duluan daripada Veda ya sob. Tetapi di musim balap perdana Veda di ajang balapan Asia Talent Cup,
di mana Hakim Danis pada saat itu meraih overall championnya, Veda sudah bisa mengimbangi dengan berhasil meraih posisi ketiga di klasemen akhirnya, sehingga memang layak dua pembalap ini untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP. Namun lebih dahulu ternyata memang Hakim Danis ya sob yang beranjak ke ajang balapan Road to MotoGP di program Road to MotoGP, waktu itu European Talent Cup dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup. Namun ternyata Hakim Danis tidak mengikuti program dari Honda seperti kebanyakan pembalap dari Asia Tenggara atau pembalap dari Asia ya sob. Ketika mereka ini mendapatkan gelar ataupun overall champion di Asia Talent Cup, maka mereka ini akan mengikuti jenjang balapan dari Honda. Disupport oleh Honda, biasanya ke Junior Talent Team untuk balapan di Eropa. Tetapi Hakim Danis, tentu saja dengan keputusan dari manajemennya ya sob, yang disupport oleh ZK Racing Team, Zulfahmi Khairuddin Racing Team, dan juga Sepang International Circuit, akhirnya tidak memutuskan untuk terus mengikuti program dari Honda. Nah, inilah yang menurut Bang Ud yang cukup salutnya ya dari manajemen Hakim Danis. Mereka ini memikirkan bagaimana untuk bisa lebih fleksibel sehingga nantinya potensi dari Hakim Danis ini akan lebih maju lagi di ajang balapan program Road to MotoGP, sebab mereka bisa lebih fleksibel di dalam memilih tunggangan pada saat balapan di Eropa. Nah, terbukti pada musim balap 2025 ini, di mana Hakim Danis ketika mengikuti ajang balapan Junior GP, untuk motor yang ataupun tunggangan yang digunakan oleh Hakim Danis, mereka memilih menggunakan KTM, yang saat ini memang KTM adalah motor yang bisa dikatakan motor yang powerful, motor yang kuat di ajang balapan Grand Prix. Oleh karena itu, karena tadi Hakim Danis tidak mengikuti program dari Honda, memutuskan lepas dari program Honda, dan akhirnya di ajang balapan Junior GP juga kita bisa melihat bagaimana Hakim Danis juga bisa bersaing di barisan depan. Bukan berarti juga Veda tidak bisa bersaing di barisan depan ya sob. Kita melihat kemarin di awal ronde di Junior GP, Veda dengan motor Hondanya juga sebenarnya sudah bisa bersaing di barisan depan. Namun sayangnya keberuntungan belum berpihak kepada Veda. Di ronde pertama Veda itu mendapatkan hukuman oleh penalti. Kemudian cuaca balapannya pada saat itu treknya semi maksudnya basah dan juga kering. Ada yang basah, ada yang kering ya sob. Jangan berpikiran kalian lain sob. Oke, jadi maksud banget seperti itu. Ya. Dan untuk dua pembalap dari Asia Tenggara ini, kalau menurut Bang Ud tadi Veda dan juga Hakim Danis tadi secara senioritas, kenapa Bang Ud mengatakan akan lebih baik bagi Veda menjadi motivasi bagi Veda ya Hakim Danis ini, karena Hakim Danis dari awal ronde tahun 2025 ini sudah menunjukkan bagaimana konsistensinya melawan pembalap dari Spanyol yang di tahun ini mungkin dikatakan akan mendominasi di ajang balapan program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu Brian Uriarte. Sebabnya lagi sob, Brian Uriarte ini dimanajeri oleh mantan manajer dari Marc Marquez yang sebelumnya itu pernah meraih gelar juara dunia di kelas 125cc, tetapi jarang naik podium. Tetapi dia ini bisa meraih juara dunia tersebut dengan konsistensi. Nah, makanya kemarin kalau kita lihat ya, ketika Marc Marquez balapan di kelas 125cc, pada awal mula Marc Marquez itu balapan di 125cc, Marc Marquez itu seringkali terjatuh sob, seringkali tidak mendapatkan poin. Tetapi dengan wejangan dari manajernya yaitu Emilio Alzamora, nah ini dia akhirnya Marc Marquez bisa mendapatkan konsistensinya dan juga bisa terus menunjukkan keagresivitasannya di lintasan balap, dimana kita melihat bagaimana perkembangan dari Marc Marquez hingga saat ini terlihat Marc Marquez bisa terus mendominasi di ajang balapan Grand Prix sob. Nah, ini juga yang Bang Ud katakan kenapa Brian Uriarte ini mendapatkan tim yang tepat dan juga manajemen yang tepat, karena itu tadi dengan pengalaman tidak bisa dibohongi sob. Manajemen dari Emilio Alzamora ini pasti bisa membentuk pembalap Spanyol yang bisa bersaing di kejuaraan dunia di dalam perebutan overall championnya sob. Oleh karena itu, tentu saja tidak akan mudah bagi Veda dan juga Hakim Danis untuk bisa meraih gelar overall champion di tahun 2025 ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan konsistensi yang nantinya bisa ditunjukkan oleh Brian Uriarte dengan sisa 10 balapan lagi di musim balap 2025 ini. Tetapi walaupun tadi timnya kuat dan juga sudah mendapatkan manajemen yang pengalamannya kuat, namun tidak menutup kemungkinan sob untuk Veda dan juga Veda dan juga Hakim Danis ini ya bisa menunjukkan prestasi yang gemilang juga di ajang balapan ini di dalam perebutan klasmennya, di dalam perebutan overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun saat ini untuk Veda sendiri masih tertinggal dari segi poin, sebab kemarin di ronde kedua Veda tidak bisa ikut balapan karena cedera, namun
Dengan prestasi yang ditunjukkan Veda di ronde pertama, di race ke-1 dan juga race kedua, penampilan yang gemilang, walaupun di race kedua juga Veda tidak berhasil finish, jadi memang keberuntungan masih belum terus berpihak kepada Veda, baik di Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun di Junior GP ya. Tetapi dengan konsistensi dari Hakim Danis ini setidaknya akan bisa mendorong Veda untuk bisa lebih konsisten lagi di dalam meraih poin untuk bisa memperebutkan posisi yang lebih baik di klasmen ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, itu tadi ya menurut Bang Ud. Kalau misalnya untuk segi masalah Veda ini akan terancam dari Hakim Danis, menurut Bang Ud itu memang terancam, tetapi hanya segi siapa pembalap terbaik dari Asia Tenggara, dan mungkin hal ini tidak akan menjadi perhatian bagi Veda ya sob, sebab belum terlalu penting juga untuk menjadi siapa pembalap dari Asia Tenggara di level program Road to MotoGP. Yang pentingnya adalah nantinya mereka ini bisa sampai ke level Grand Prix terlebih dahulu di kelas Moto3 dan nanti lanjut lagi ke kelas jenjang balapan yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan bahwa selain pembalap Asia seperti pembalap dari Jepang, ada juga pembalap dari Asia Tenggara yang memang nantinya bisa memperebutkan klasmen di ajang balapan Grand Prix. Maksudnya di dalam memperebutkan kejuaraan dunianya sob. Yang mana di tahun 2024 kita melihat bagaimana Ai Ogura, pembalap yang sudah dibina dari ajang balapan Asia Talent Cup dari program Honda, naik ke Honda Asia, yang akhirnya kemudian memutuskan untuk pindah ke tim lainnya ya sob di kelas Moto2. Tetapi tentu saja jejak dari Ai Ogura sudah kita tahu bahwa dia adalah pembalap yang dibina dari Honda dan akhirnya berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2. Oleh karena itu semoga saja kelak nanti pembalap dari Asia Tenggara, entah itu Hakim Danis, entah itu Veda, ataupun nantinya ada pembalap dari Asia Tenggara lainnya ya sob, bisa meraih gelar juara dunia di ajang balapan Grand Prix di kelas ini sob, baik di kelas Moto3 ataupun di kelas Moto2, dan akhirnya nanti bisa juga memperjuangkan gelar juara dunia di kelas utama MotoGP. Amin. Tetapi tentu saja Bang Ud mendukung yang terutama terlebih dahulu adalah pembalap dari Indonesia, yaitu Veda, yang saat ini tentu saja sangat Bang Ud dukung ya sob bagaimana prestasinya di ajang balapan program Road to MotoGP. Semoga saja untuk Veda bisa terus bersaing di ajang balapan program Road to MotoGP dan bisa segera naik ke level Grand Prix, dan juga menyaingi pembalap dari Asia Tenggara lainnya yang saat ini mendominasi adalah Hakim Danis. Walaupun ada pembalap dari Asia Tenggara lainnya ya sob, seperti Thailand yaitu Kiati Saksingapong, yang kita melihat juga bagaimana pembalap dari Asia seperti Zen Mitani juga menunjukkan penampilan yang cukup gemilang. Namun kalau melihat konsistensinya dan juga agresivitasnya, kalau menurut Bang Ud, dua pembalap inilah yang mencuri perhatian sob, yaitu Hakim Danis dan juga Veda di ajang balapan program Road to MotoGP. Oke sob, mungkin jadi itu saja ya pembahasan dari Bang Ud. Tidak terlalu banyak ya yang ingin mau bahas kali ini tentang pembalap dari Asia Tenggara tentunya ya sob. Dan sebelum Bang Ud tutup, Bang Ud ini mohon maaf juga karena mungkin suara Bang Ud agak sedikit berubah sebab Bang Ud sedang flu ya sob. Dan juga kalau masalah pencahayaan, Bang Ud mohon maklum terlebih dahulu ya sob, sebab sebelumnya Bang Ud coba membuka kacamata tetapi kayaknya mata ini tidak kuat sob. Akhirnya kembali lagi Bang Ud menggunakan kacamata, dan tentu saja pantulan dari pencahayaannya akan mengganggu sobat-sobat balapmania semuanya ya. Oleh karena itu Bang Ud mohon maaf. Insya Allah nanti kedepannya jika sudah mendapatkan peralatan yang lebih proper akan Bang Ud sesuaikan lagi masalah pencahayaan ini. Tetapi untuk saat ini Bang Ud mohon maaf dan juga mohon dapat dimaklumi masalah pantulan cahaya ini sob. Oke sob, jadi sekian dulu pembahasan dari Bang Ud. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berguna bagi sobat-sobat balapmania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab tentu saja sob, Bang Ud adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.